Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya, saya ta'alimi pengasuh pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan juga yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum sekaligus dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika, yakni Ibu Wahyu Lestari MPD, dan juga yang saya hormati Kaprodi Tadris Matematika Ibu Eka Rahayu MPD, dan yang saya banggakan teman-teman semuanya yang sudah berjuang bersama. Perkenalkan, saya Devia Rizkiatur Rahmah, mahasiswi Prodi Tadris Matematika semester 4. Di sini akan mempresentasikan mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika, yang dimana kali ini materinya adalah tentang metode pembelajaran dalam matematika. Langsung saja. Yang pertama ada tentang pengertian metode. Di sini menurut Muhinin 2011, metode itu adalah suatu prosedur yang sistematis digunakan untuk melihat gejala atau fenomena kejiwaan. Di sisi lain, ada juga yang mengatakan bahwa metode itu memiliki kedudukan sebagai alat motivasi eksintrik, sebagai strategi pengajaran, dan juga sebagai alat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua ada pengertian tentang mengajar. Mengajar itu adalah aktivitas mengelola, mengatur, mengorganisasi lingkungan, hingga terbentuknya proses belajar. Lingkungan yang dimaksud tidak hanya kelas, namun juga meliputi media, pendidik, laboratorium, perpustakaan, dan lain-lain, yang berkaitan dengan kegiatan belajar peserta didik. Yang ketiga ada tentang pengertian metode mengajar. Metode mengajar merupakan konsep atau prosedur yang telah dirancang untuk melakukan aktivitas belajar, khususnya untuk kegiatan penyajian materi pelajaran kepada peserta didik. Di sini Sutikno 2009 itu berpendapat bahwa metode pembelajaran adalah cara-cara dalam menyajikan sebuah materi pelajaran yang mana dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses pembelajaran pada peserta didik dalam upaya untuk mencapai tujuan. Yang selanjutnya ada faktor-faktor penentu metode pengajar. Pemilihan metode dalam belajar mengajar tidaklah sembarangan, namun perlu adanya pertimbangan atas beberapa faktor yang memungkinkan terjadi. Sebagai suatu cara, metode tidaklah berdiri sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor pemilihan, dan penentuan metode itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sebagaimana beberapa faktor itu adalah seperti di bawah ini. Yang pertama ada peserta didik. Peserta didik di sini merupakan individu yang berpotensi yang menjadi tujuan akhir di pendidikan di sekolah. Pendidik itu berkewajiban untuk mendidiknya. Dalam proses belajar mengajar di suatu kelas, pendidik langsung berhadapan dengan peserta didik, di mana dia memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Bisa dilihat dari aspek psikologis, perilaku peserta didik selalu menunjukkan perbedaan. Di sini ada yang pendiam, ada yang kreatif, ada yang suka bicara, dan ada yang tertutup atau introvert. Ada juga yang terbuka atau extrovert, ada juga yang pemurung, dan ada juga yang periang, dan sifat-sifat lain sebagainya. Yang kedua di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan itu merupakan target akhir yang ingin dicapai. Tujuan mengajar juga diartikan sebagai tempat yang dituju dalam proses belajar mengajar. Secara hierarki, tujuan itu bergerak dari yang rendah hingga yang tinggi, yaitu tujuan instruksional dan tujuan pendidikan nasional. Tujuan pembelajaran merupakan tujuan intermediate yang menjadi target pencapaian dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Nah, tujuan ini dikenal ada dua, yaitu TIU, tujuan instruksional umum, dan TIK, tujuan instruksional khusus.
Yang ketiga di sini ada suasana pembelajaran. Suasana pembelajaran merupakan lingkungan belajar peserta didik, di mana suasana pembelajaran ini yang diciptakan pendidik sebaiknya tidak monoton atau sama dari hari ke hari. Pendidik itu dituntut untuk kreatif dalam menciptakan suatu suasana di lingkungan belajar yang baru bagi peserta didik. Seperti suasana belajar mengajar yang dilakukan di alam terbuka, yaitu di luar ruang sekolah. Yang keempat di sini ada fasilitas pembelajaran. Fasilitas pembelajaran merupakan hal yang mempengaruhi pemilihan dalam penentuan metode mengajar. Fasilitas ini adalah kelengkapan yang menunjang belajar peserta didik di sekolah. Lengkap tidaknya fasilitas belajar akan mempengaruhi pemilihan metode mengajar yang ada di kelas. Ketiadaan alat peraga, laboratorium, matematika, biologi, maupun fasilitas lain kurang mendukung penggunaan metode eksperimen atau metode demonstrasi. Yang kelima, ada pendidik. Setiap pendidik mempunyai kepribadian yang berbeda-beda. Seorang pendidik misalnya kurang suka berbicara, tetapi seorang pendidik yang lain suka berbicara. Seorang pendidik yang bergelar sarjana pendidikan dan kependidikan berbeda. Dengan pendidik yang sarjana bukan pendidikan dan kependidikan di bidang penguasaan ilmu, kependidikan dan kependidikannya sebagai penyegaran kembali dari inti kesan atau uraian tersebut dapatlah diketahui. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode mengajar, yaitu peserta didik, tujuan, situasi, fasilitas, dan pendidik. Yang terakhir, ada jenis-jenis metode mengajar. Pembahasan ini akan membicarakan masalah jenis-jenis metode dalam mengajar secara global untuk memberikan tambahan wawasan umum. Metode mengajar yang diuraikan adalah di sini ada beberapa, yaitu ada 10. Yang pertama ada metode proyek. Metode proyek atau unit adalah cara penyajian pelajaran yang bertitik tolak dari suatu masalah, kemudian dibahas dari berbagai segi yang berhubungan sehingga pemecahannya secara keseluruhan dan bermakna. Dengan kata lain, pemecahan setiap masalah perlu melibatkan peserta didik, bukan hanya melibatkan berbagai mata pelajaran atau bidang studi saja, melainkan hendaknya melibatkan berbagai mata pelajaran yang ada kaitannya dan ada sumbangannya bagi pemecahan masalah tersebut. Yang kedua ada metode eksperimen. Metode eksperimen atau percobaan adalah cara transfer informasi di mana peserta didik itu melakukan suatu percobaan dan terlibat langsung serta membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari dalam proses belajar mengajar. Dengan metode percobaan ini peserta didik diberi kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri melalui suatu proses mengamati suatu objek, menganalisis, membuktikan dan menarik kesimpulan sendiri mengenai suatu objek atau keadaan atau proses sesuatu yang telah diamati. Yang ketiga ada metode tugas dan resitasi. Metode resitasi atau penugasan adalah metode penyajian bahan di mana pendidik memberikan tugas tertentu agar peserta didik melakukan kegiatan belajar. Namun, pengerjaan tugas yang diberikan oleh pendidik dapat dilakukan di dalam kelas, di halaman sekolah, di laboratorium, di perpustakaan, di rumah, ataupun tempat-tempat yang lain. Asalkan tugas itu dapat dikerjakan saja. Yang keempat ada metode diskusi. Metode diskusi adalah cara transfer informasi pelajaran di mana peserta didik dihadapkan kepada suatu permasalahan yang dapat berupa pernyataan atau hal yang bersifat problematik untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Diskusi itu merupakan teknik belajar mengajar yang oleh seorang pendidik di sekolah. Yang kelima ada metode ekspositori. Metode ini merupakan metode yang mengutamakan transfer informasi pengetahuan secara verbal agar peserta didik dapat menguasai konsep materi pelajaran secara optimal.
Nah, metode ini dikenal dengan pembelajaran langsung atau direct instruction. Yang keenam, ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode pembelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada peserta didik suatu proses atau situasi atau juga benda-benda tertentu yang sedang dipelajari, baik itu sebenarnya ataupun tiruan, yang sering disertai dengan penjelasan lisan. Proses transfer informasi kepada peserta didik itu akan lebih real dan dapat dibayangkan peserta didik, sehingga pemahaman akan terbentuk dengan baik pada peserta didik. Yang ketujuh, ada metode problem solving. Metode problem solving disebut dengan metode pemecahan masalah, yang merupakan metode belajar sekaligus metode yang mampu melatih kemampuan berpikir peserta didik. Metode ini dapat dikombinasikan dengan metode lain agar tujuan pembelajarannya itu bisa tercapai. Yang kedelapan, ada metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab merupakan metode pembelajaran dengan menyajikan pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik. Namun bisa juga pertanyaan muncul dari peserta didik yang harus dijawab oleh pendidik sendiri. Yang kesembilan, ada metode latihan. Metode latihan dikenal dengan sebutan metode training. Metode ini mengajarkan yang menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu, juga sebagai sarana untuk memelihara kebiasaan-kebiasaan yang baik. Selain itu, metode ini dapat juga digunakan untuk melatih ketangkasan, ketepatan, kesempatan, dan keterampilan peserta didik. Dan yang terakhir atau yang ke-10, ada metode ceramah. Metode ceramah adalah metode yang boleh dikatakan sebagai metode tradisional, karena sejak dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara pendidik dengan peserta didik dalam proses belajar mengajar di kelas. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha walinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.